Hai guys, setelah Bitcoin melakukan pump, kira-kira apa yang akan dilakukannya selanjutnya? Kita akan melihatnya di Technical Analysis Bitcoin dan ada juga Coin Optimism, Gala, dan GMX. Dan apa yang dilakukan oleh China ini sepertinya cukup menarik perhatian dari kalangan dunia. Kita akan lihat artikel ini. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat untuk technical analysis Bitcoin. Bitcoin di time frame daily-nya close dengan posisi hijau seperti ini. Baik sekali, namun ini adalah tampaknya bisa menjadi tanda bahwa sudah kehilangan momentum dan power untuk naik ke atas karena ada wick yang cukup panjang di sini. Ini bisa menjadi yang namanya candle reversal. Biasanya kalau teman-teman belajar mengenai jenis-jenis candle, ini adalah salah satu candle yang ada selling pressure-nya, bisa ada potensi pembalikan arah yang terjadi setelah candle ini muncul. Dari indikator sebenarnya RSI dan MACD itu dalam posisi yang masih bullish sebenarnya dan histogramnya juga masih hijau tua. Jadi Bitcoin akan ke daerah yang lebih melakukan pergerakan secara sideways selama beberapa saat ini karena dia masih berada di dalam uptrend seperti ini, belum break dari pola dari garis support yang ada di sini. Kalau misalnya sudah break, maka itu akan lebih kuat lagi bagi bear untuk membawa harga Bitcoin ke bawah. Tetapi untuk sampai sekarang ini masih dalam posisi uptrend meskipun ada penurunan yang terjadi di sini. Kalau kita coba pasang-pasangkan garis supportnya, ini masih belum ditembus oleh harga Bitcoin ke bawah. Tidak ada bearish divergence di time frame 4 jamnya dan MACD-nya juga tidak ada. Namun saya akan berhati-hati di sini karena di sini sudah masuk ke target pertama, sudah tercapai, dan kita akan ke target selanjutnya, yaitu di harga 17.424 sampai 17.500-an. Ini adalah supply zone yang menurut saya bisa menjadi daerah terjadinya selling pressure juga. Ini itu teman-teman harus waspada, masih ada potensi Bitcoin itu melakukan penurunan ke bawah, karena dilihat dari bentuk wave-nya ini, masih bersifat korektif. Koin-koin lain sebenarnya itu cukup bullish seperti Ethereum. Teman-teman lihat saja Ethereum per Bitcoin, itu dia naik terus ya. Dan bahkan sudah breakout daripada pola triangle-nya. Terakhir kali saya lihat Ethereum lebih impulsif dibandingkan dengan Bitcoin. Bitcoin masih bisa membuat lower low, sedangkan Ethereum kemungkinan low-nya sudah in. Jadi bottom sudah in untuk Ethereum. Jadi peluang Ethereum bottom itu lebih besar dibandingkan dengan peluang Bitcoin sudah bottom. Saya akan update terus mengenai Bitcoin. Kenapa penting update soal Bitcoin? Karena Bitcoin dia menarik semua altcoin yang lainnya seperti matahari yang memiliki gaya gravitasi yang kuat, menarik semua altcoin. Altcoin semua terpengaruh terhadap pergerakan Bitcoin. Selanjutnya adalah dari Coin Optimism. Coin Optimism ini di time frame daily-nya setelah dia sempat pump lumayan di sini, saya bisa geser seperti ini, dia masuk ke dalam resistance garis ini. Dan menurut saya ini merupakan take profit, daerah take profit. Saya sudah melakukan take profit di daerah ini kemarin. Dan ternyata memang turun dari sini, ada rejection. Kita harus menunggu pergerakan harga Bitcoin selanjutnya. Kalau misalnya pergerakan harga Bitcoin selanjutnya itu bullish, maka dia akan bisa naik lagi. Di time frame daily sama RSI sama MACD-nya masih dalam posisi naik sebenarnya. Di time frame 4 jam kita lihat tidak ada bearish divergence, sama juga MACD masih dalam posisi bullish. Di time frame 1 jam ada bearish divergence yang sudah terbentuk dan MACD crossover ke bawah. Jadi tanda-tanda warning pertama yang diberikan dari pelemahan pergerakan ke atasnya daripada Optimism. Optimism saya masukkan ke dalam watchlist saya dan saya juga memilikinya. Bisa menjadi koin yang kuat di tahun 2023 ini karena narasinya yang cukup unik, layer 2, di mana ada upgrade yang akan dilakukan oleh Ethereum yang bisa
meningkatkan kecepatan transaksi dan kapasitas transaksinya juga, dan layer 2 berperan di dalam sebagai chain yang bisa membantu Ethereum untuk meningkatkan scalability-nya. Orang-orang bisa menggunakan layer 2 kalau misalnya mau menggunakan transaksi yang sehari-hari, transaksi dalam jumlah kecil bisa diselesaikan dengan cepat dan dengan murah. Makanya kenapa saya sering ngomongin soal ini, optimism, itu karena hal tersebut. Saya juga akan ngomongin soal koin Gala. Ini cukup menarik perhatian setelah dia sempat di-hack ya teman-teman. Ada bencana hack yang terjadi di koin Gala. Dia turun drastis sekali beberapa bulan lalu, dan hari ini kemarin-kemarin sangat kuat sekali. Ada news yang mendasari koin Gala kenapa dia bisa naik sampai 70% atau bahkan lebih ya teman-teman. Dari bottomnya itu naik 200%. Itu karena Gala Games sendiri akan mendevelop 2 film dengan bintang film dari Hollywood. Timnya itu mengatakan bahwa orang-orang yang membeli tiket bioskopnya itu bisa men-scan QR code dan memenangkan aset digital. Gala Games itu katanya bekerja sama dengan aktor paling populer sekarang ini, Dwayne Johnson, yang dulu saya sering nonton SmackDown ya. Saya sangat suka sekali dengan The Rock. Dan tentu saja sekarang dia menjadi aktor yang sangat terkenal sekali. Dan Mark Wahlberg, ini saya kurang tahu, tapi sepertinya cukup terkenal juga. Gala Film akan menggunakan Gala sebagai untuk membayar gasnya ya. The Rock dan Wahlberg sendiri belum berkomentar mengenai kolaborasi mereka dengan Gala Games. Tentu saja mereka kan orang sibuk ya, jadi ngapain mereka ngomongin soal ini. Dan ini bisa dijadikan sebagai bahan untuk membuat koin Gala itu pump lagi di kemudian hari ketika mereka berkata bahwa mereka ada melakukan kolaborasi dengan Gala Games. Itu justru peluru itu kita harus simpan, jangan dipakai semuanya. Memang pumpnya mungkin akan bisa lebih gede kalau misalnya The Rock dan Wahlberg ini mereka ngomong sekarang, tetapi lebih baik disimpan nanti hasilnya akan lebih baik. Kita hanya perlu bersabar saja, nanti akan ada wave 3 yang terjadi di sini. Ini tampaknya kalau saya lihat di time frame yang lebih kecil, tampaknya ini merupakan wave 1 yang cukup kuat. Nanti akan saya konfirmasi dengan ahli Elliott Wave. Bisa saja ini adalah 1-2-nya, 1-2, kemudian ini ada 3-nya, dan ini adalah 4-nya ya teman-teman. Dan sekarang kita sedang melihat koin Gala itu sedang topping sekarang atau memuncak. Jadi sudah dekat dengan puncaknya, sudah kelihatan ada bearish divergence yang terbentuk di sini. Jadi ketika kita tarik di sini, ada penurunan RSI yang terjadi ketika dia naik sampai ke harga $0,05 di sini. Fundamentalnya unik dan populer. Gala Games ini sering disebut-sebut dan bisa menjadi koin yang kuat di kemudian hari. Dia ada film, ada game juga, jadi saya cukup tertarik. Dan Metaverse dan NFT juga tidak akan mati ya teman-teman. Kalau misalnya dia akan mati seperti yang sebagian orang katakan, maka tentu saja beberapa perusahaan besar tidak akan mengadopsi NFT ataupun Metaverse. Malahan negara kita sendiri itu berencana untuk membuat Metaverse-nya sendiri. Ya, jadi kita lihat kalau Metaverse itu ada masa depan, dan Gala Games ini masuk di dalam kategori Metaverse, mungkin play to earn juga gaming, dan menurut saya itu merupakan narasi yang sangat menarik sekali. Orang-orang suka main game, apalagi kalau misalnya game tersebut teman-teman senangi dan bisa menghasilkan uang buat teman-teman, tentu saja gamenya itu semakin kuat. Gala Games adalah salah satu platform game yang berpotensi menjadi kuat ya teman-teman. Belum terbukti tetapi ada potensinya. Pump karena The Rock ya. Teman-teman masukkan saja Gala Games ini di watchlist teman-teman. Teman-teman bisa masukkan watchlistnya itu di coingecko.com. Teman-teman ke daerah ini portfolio, all portfolio, teman-teman masukkan saja, atau teman-teman klik aja Gala di sini.
cari aja di sini, kemudian teman-teman klik tanda bintang ini, nanti akan masuk ke CoinGecko teman-teman. Jangan lupa CoinGecko teman-teman untuk diklik ininya, candy-nya setiap hari, mana tahu ini akan menjadi airdrop di suatu hari ya teman-teman. Oke. Demand zone ini kemungkinan besar dia akan retrace sebesar 61,8 atau di 78,6. Itu pas sekali dengan daerah yang biasanya kalau koin itu dia turun, dia bisa sampai ke melewati 61,8, hampir ke 78,6, dan pas sekali di daerah ini. Jadi ini bisa menjadi daerah buying zone ya teman-teman. Demand zone-nya itu ada di sekitar 0,024, tetapi buying zone-nya menurut saya yang agar dapat ya teman-teman, itu mulai dari 0,028 ya teman-teman. 0,028 ini bisa menjadi potensi bagi teman-teman untuk membeli nanti mungkin beberapa minggu lagi mungkin, karena dia tidak langsung bisa turun. Kalau misalnya ini adalah impulsif ya teman-teman, ini impulsif, cepat kenaikannya ya, tetapi koreksi itu lama banget. Dan bahkan bisa sideways dulu, baru dia mulai naik lagi ya. Nah, itu kita harus bersabar ketika dia turun. Ketika kalian bersabar, maka kalian akan mendapatkan hasil yang bisa lebih maksimal, tentu saja dengan timing yang lebih tepat ya teman-teman. Di sini adalah daerah buying zone-nya, dan membutuhkan waktu yang tidak secepat yang sekarang-sekarang ini. Alasannya karena pola korektif itu dia membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, jadi salah satu untuk membedakan apakah dia lagi bullish atau bearish adalah seperti itu juga. Kalau misalnya ini dia naiknya cepat, turunnya lama, itu berarti sebenarnya itu adalah indikasi bullish. Nanti setelah dari sini, dia sideways, lama banget. Nanti pada suatu saat akan tiba-tiba naik dari situ. Maka dari itu kita harus sudah siap-siap ada posisi di daerah sini untuk Gala Games ini ya, atau untuk koin-koin lainnya yang sudah melakukan pergerakan secara impulsif ini. Tapi kalau misalnya dia tembus daripada ini, tembus ke bawah ini, maka kemungkinan besar ini bukan merupakan hal yang bullish sebenarnya, jadi merupakan pola yang korektif sebenarnya, bisa ke bawah lagi. Tetapi menurut saya untuk sekarang probabilitasnya untuk Gala Games itu naik lagi di mungkin akhir kuarter 1 atau kuarter 2 itu bisa lebih besar karena adanya hal ini. Sebelum kita ke GMX, kita akan membaca dulu artikel mengenai apa yang dilakukan oleh China. China rupanya mengextend pembelian emasnya dengan fresh flow, dana segar di bank sentral. China ini sudah menambahkan pundi-pundi emasnya sebanyak 30 ton itu di bulan Desember berdasarkan website yang ada di sini. Mengikuti bulan November ada pertambahan sebanyak 32 ton dan membuat pundi-pundi emas di negara ini menjadi 2010 ton ya. Bank-bank sentral yang membeli emas di kuartal ketiga tahun lalu itu hampir 400 ton. Dengan hanya seperempatnya itu dipublikasikan. Jadi China itu mempublikasikan mengenai mereka membeli emas, itu memberikan secercah harapan terhadap identitas daripada pembeli yang misterius ini. Pengamat-pengamat pasar itu berspekulasi kalau Rusia itu bisa menjadi pembeli yang selanjutnya. Nah, tidak dikatakan apa yang menjadi alasan China membeli emas tersebut. Yang pasti ada sesuatu hal yang besar yang akan terjadi di depannya. Mungkin ini menandakan kalau indeks mata uang dolar itu akan mulai melakukan downtrend sekarang-sekarang ini. Saya akan update terus mengenai emas ini dan akan melihat korelasi antara emas dengan Bitcoin di video-video mendatang. Dan sekarang kita akan melihat technical analysis koin GMX ini, karena menurut saya koin GMX ini bisa menjadi koin yang kuat di tahun 2023. GMX sudah melakukan breakout daripada falling wedge-nya di time frame rendahnya sebenarnya. Dia sempat melakukan breakout tetapi gagal bertahan di atasnya. Jadi kita masukkan watchlist saja. Mana tahu dia melakukan breakout, itu bisa menjadi potensi peluang bagi kita. Volume itu meningkat. Kalau kita lihat di sini, di daily-nya itu ada peningkatan volume ketika GMX itu masuk ke daerah 61,8 di sini.
ada terjadi daily MACD crossover. Jadi sangat jelas sekali ya teman-teman di sini, dan mulai menghijau seperti ini. Parabolic SAR-nya itu kalau saya aktifkan itu untuk time frame daily-nya itu menunjukkan ada indikator buy di sini ya. Dan GMX juga belum pump terlalu banyak dari terakhir kali memunculkan indikator buy ini. Dia dekat dengan golden pocket di 61,8 dari swing low di sini dan swing high di sini, bounce dari sini. Jadi menurut saya ada peluang buat kita untuk teman-teman yang mau melakukan trading, dan teman-teman kalau misalnya mau melakukan trading di GMX, teman-teman bisa menggunakan link yang ada di deskripsi, bisa leverage sampai 50 kali kalau tidak salah ya teman-teman. Mereka sudah naikkan dari 30 kali itu ke sekitar 50 kali. Nah, itu saja informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.